Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kembali lagi bersama saya Nur Fauzi Abdillah di podcast Bawaslu RI. Senang sekali saya bisa menyapa sahabat Bawaslu yang ada di rumah. Tentunya dengan doa yang sama, semoga sahabat Bawaslu tetap semangat dan juga bahagia ya. Baik, di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin pesat, pengembangan kapasitas SDM menjadi salah satu hal yang penting bagi setiap organisasi termasuk Bawaslu. Nah, Bawaslu hari ini juga terus berupaya menghadirkan berbagai inovasi agar seluruh jajarannya dapat berkembang secara optimal. Nah, seperti apa inovasi tersebut? Telah hadir bersama saya Bapak Roy Maryuna Siagian, Esos MSI, Kepala Pusat Penelitian Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu Republik Indonesia. Selamat siang Bapak. Selamat siang Iya. semuanya, juga sahabat Bawaslu dimanapun berada. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir di podcast Bawaslu RI di tengah padatnya aktivitas Bapak. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat dan baik. Alhamdulillah, semoga Bapak dan seluruh jajaran senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran ya Pak. Ini menarik sekali Pak pembahasan kita hari ini. Tadi saya sudah spill Pak, di tengah perkembangan teknologi digital, ada pengembangan kapasitas SDM nih Pak yang menjadi penting bagi setiap organisasi. Tentunya Bawaslu juga hari ini saya melihat banyak inovasi yang telah dilakukan Pak. Salah satunya adalah Learning Management System. Nah, apa kemudian yang melatar belakangi Bawaslu Pak dalam mengembangkan Learning Management System ini Pak? Boleh Baik, diceritakan? terima kasih. Saya izin menyapa dulu sahabat Bawaslu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati sahabat Bawaslu dimanapun berada, salam sehat, salam pengawasan selalu dan tetap semangat di persiapan pemilu 2009. Baik Mbak Dila, Alhamdulillah pada hari ini kami diberikan kesempatan untuk menjelaskan sebagaimana yang disampaikan Mbak Dila tadi pada seluruh sahabat Bawaslu terkait bagaimana transformasi digital salah satunya sebagai platform pembelajaran yang bergerak dan terus bertumbuh di Bawaslu. Untuk itu kami ingin menyampaikan bahwa kalau kita melihat ya perkembangan lingkungan strategis saat ini ya yang begitu pesat, hampir semua sektor mengalami transformasi digital, khususnya termasuk sektor pemerintahan ya, dalam hal ini salah satunya yang begitu cepat di Bawaslu. Perubahan ini kita rasakan baik dari sisi teknologi, regulasi maupun kita bergerak bagaimana untuk menuntaskan tuntutan masyarakat. Bawaslu tidak hanya sebagai lembaga pengawas tetapi juga lembaga yang melayani masyarakat dalam hal ini terhadap pelaksanaan pengawasan pemilu. Dalam konteks Bawaslu memang pengawasan pemilu dan pemilihan memang kalau kita melihat semakin kompleks ya, baik dari sisi pengawasannya, baik dari sisi regulasi yang terus-menerus bergerak setiap tahun, sehingga memang peningkatan kapasitas SDM sangat dibutuhkan, sangat diperlukan dari waktu ke waktu, sehingga pendekatan pembelajaran yang melalui tatap muka ataupun konvensional ini kita sekarang itu bergerak ke arah yang sistem pembelajaran yang mampu menjangkau ke seluruh teman-teman di jajaran Bawaslu, mulai dari Bawaslu RI, Provinsi, Kabupaten, Kota secara lebih luas, secara lebih cepat dan berkelanjutan. Terkait hal itu, sahabat Bawaslu, latar belakang yang menandasi bertumbuhnya Learning Management System adalah kebutuhan untuk bagaimana seluruh jajaran Bawaslu yang tadi saya sampaikan, mulai dari jajaran tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota, bahkan nanti pada saat pemilu sampai dengan ke pengawasan ad hoc, memiliki kesempatan yang sama. Jadi setara, memiliki kesempatan yang sama, dapat mengakses pengetahuan dan pengembangan kompetensi. Kita mengetahui Indonesia sangat luas ya, sahabat Bawaslu, sehingga memang keterbatasan sisi waktu, keterbatasan jumlah peserta, bahkan pelibatan seluruh peserta ini tidak lagi terbatas oleh
LMS ini, sehingga pembelajaran secara mandiri, secara klasikal, walaupun memang dalam e-learning ataupun dalam Zoom ini kita bisa dapat penuhi dan berjalan dan tidak harus menunggu waktu dalam mengupgrade kapasitas dan kompetensi kita sendiri. Sesuai dengan tugas dan fungsi Puslitbang Diklat, salah satu amanah yang diamanatkan kepada kami Puslitbang Diklat adalah menyelenggarakan tugas dan pokok fungsi pendidikan dan pelatihan. Sehingga dalam menjalankan fungsi tersebut, Bawaslu dalam hal ini Puslitbang Diklat ingin membentuk satu ekosistem pembelajaran, Mbak Dila, yang memang ekosistem ini nantinya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu sebagaimana yang saya sampaikan tadi sebelumnya, sehingga setiap insan Bawaslu dapat mengakses pengetahuan kapan saja dan di mana saja sesuai dengan kebutuhan tugasnya. Sehingga LMS Bawaslu ini adalah merupakan salah satu instrumen, opsi pilihan yang diamanatkan dalam upaya membangun budaya organisasi pembelajar atau yang sering kita sebut dengan learning organization, organisasi yang anggota-anggotanya itu terus belajar, berkembang dan terus beradaptasi dengan perubahan. Itu Mbak Dila. Baik, menarik sekali tadi Bapak sudah menyampaikan. Jadi LMS ini hanya salah satu ya Pak ya, betul. Dan bukan hanya sekedar platform teknologi, tapi juga adalah transformasi cara belajar di lingkungan Bawaslu, begitu ya Pak ya? Siap. Oke, tadi kalau berbicara soal pengembangan kompetensi apa kemudian Pak yang menjadi prioritas yang ingin diperkuat oleh Bawaslu melalui learning management system ini Pak? Baik, makasih Mbak Dila dan sahabat Bawaslu sebagai unit yang bertanggung jawab atas fungsi pendidikan pelatihan. Puslitbang Diklat memetakan kebutuhan kompetensi berdasarkan mandat kelembagaan Bawaslu yang sangat strategis dalam menjaga kualitas demokrasi. Karena itu kompetensi yang dikembangkan melalui LMS ini tidak hanya berfokus pada satu aspek, tetapi juga mencakup beberapa aspek terkait bagaimana tugas dan pokok fungsi Bawaslu. Yang pertama tentunya kompetensi teknis substansi pengawasan pemilu, kepemiluan, dan juga merupakan kompetensi ini yang harus dimiliki oleh seluruh jajaran Bawaslu. Sehingga sahabat Bawaslu ingin saya sampaikan, kompetensi pertama ini terkait substansi pengawasan pemilu ini sangat penting untuk dimiliki seluruh jajaran kita, mulai dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten kota sampai lembaga pengawas. Materi ini mencakup pengawasan tahapan pemilu dan pemilihan dan juga penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa dan pengawasan partisipatif serta berbagai regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan tugas. Yang kedua adalah kompetensi manajerial dan kepemimpinan. Karena lembaga kita ini adalah lembaga yang memang sebagai organisasi publik, sehingga memang dibutuhkan bagaimana cara memimpin, dan organisasi kita ini Bawaslu ini sangat besar sehingga kita memerlukan bagaimana cara kepemimpinan dan manajerial yang baik untuk bagaimana terus lembaga kita ini menjadi perhatian dan peta jalan pengembangan SDM Bawaslu. Yang ketiga, sahabat Bawaslu, bahwa kompetensi digital. Tadi Mbak Dila sudah menyebutkan bahwa tantangan kita saat ini adalah tantangan digitalisasi, sehingga kompetensi digital ini saat ini teknologi bukan menjadi bagian yang tidak terpisahkan lagi dari pekerjaan-pekerjaan kita sehari-hari. Kalau kita melihat kemampuan memanfaatkan teknologi informasi, mengelola data, memahami keamanan informasi hingga literasi menjadi kebutuhan yang semakin mendesak di setiap organisasi, sehingga memang pengembangan kompetensi komunikasi publik, juga pengelolaan pengetahuan, penelitian dan pengembangan kebijakan, serta penguatan integritas dan etika organisasi. Ini juga sangat dibutuhkan dalam teknologi digital. Yang menarik saat ini mulai dari pengembangan pola materi yang berkaitan dengan kompetensi masa depan dan future kompetensi. Ini yang memang lagi kita kembangkan secara bersama. Jadi kami berharap ya kepada sahabat Bawaslu untuk terus bagaimana mengikuti perkembangan LMS ini, sehingga kami juga tidak
bertumbuh dan berkembang secara sendiri, sehingga ada masukan-masukan khususnya daripada seluruh unit dan juga seluruh sahabat Bawaslu yang nantinya akan bisa mengakses dan mengikuti peningkatan pengetahuan maupun kompetensi terhadap perkembangan e-learning, dalam hal ini platform pembelajaran secara digital atau yang kita kenal dengan learning management system. Baik, tadi kompetensi yang Pak Roy sampaikan menurut saya sangat komprehensif ya Pak. Jadi dari hulu ke hilir gitu, dan itu sangat dibutuhkan oleh pengawas pemilu. Dan tentunya berarti ini akan terus berkembang ya Pak ya, seiring dengan dinamika kepemiluan dan perkembangan teknologi. Nah, sejauh ini Pak, saya dan tentunya sahabat Bawaslu juga penasaran, apa sih Pak keunggulan learning management system ini dibandingkan gitu dengan metode konvensional atau metode yang sudah berjalan sebelumnya? Baik, terima kasih Mbak Dila dan sahabat Bawaslu. Sebagaimana saya sebutkan tadi di atas bahwa LMS ini bukan menjadi pilihan satu-satunya, sehingga memang LMS ini bukan menggantikan sepenuhnya pelatihan-pelatihan secara tatap muka atau yang kita kenal dengan konvensional, tetapi LMS ini untuk melengkapi dan memperkuat serta memperkokoh proses pembelajaran yang sudah ada. Namun memang ada beberapa keunggulan yang sangat signifikan. Yang pertama, aksesibilitas. Bagaimana di sini LMS memungkinkan kepada seluruh jajaran Bawaslu dapat mengikuti tanpa harus hadir secara fisik, sehingga aksesibilitasnya cepat dan bisa diakses di lokasi-lokasi tertentu, sehingga memang sangat membantu mengingat sebaran wilayah kita. Tadi saya sampaikan juga kerja Bawaslu yang sangat luas. Jadi ini yang Mbak Dila memang yang kita perlu tekankan. Yang pertama aksesibilitas, yang kedua peningkatan fleksibilitas. Jadi kalau kita melihat peserta dapat belajar secara fleksibel sesuai waktu yang dimiliki, sehingga mereka nantinya dapat mengakses materi-materi di sela-sela kesibukan, di sela-sela aktivitas pekerjaan tanpa harus meninggalkan tugas-tugas sehari yang diberikan dan tanggung jawab oleh kantor. Ketiga adalah efisiensi. Dari sisi organisasi, LMS memungkinkan penyelenggaraan pembelajaran dengan jangkauan yang jauh lebih luas. Kalau kita melihat tadi, selain luas wilayah dan juga bisa menekan biaya yang lebih efisien. Sehingga memang dibandingkan pelatihan tatap muka yang melibatkan perjalanan dinas dan berbagai kebutuhan operasional lainnya, sehingga kita bisa menekan hal-hal tersebut. Dan hal ini yang memang menjadi concern kita. Yang keempat adalah sahabat Bawaslu bagaimana aspek pengukuran, sehingga melalui LMS ini kita bisa mengukur kemampuan, bisa mengukur sejauh mana materi yang diserap, mengukur sejauh mana evaluasi daripada proses LMS ini, dan mengukur segalanya, sehingga memang nantinya dari pengukuran ini data yang kita dapatkan sangat penting untuk menyusun strategi ke depan. Bukan hanya strategi platformnya saja, tetapi strategi bagaimana pengembangan SDM secara terstandar dan terukur. Dan tidak kalah penting sebenarnya yang ingin saya sampaikan bahwa materi pelajaran dapat diakses kembali kapanpun diperlukan. Jadi misalnya proses belajar tidak berhenti pada saat sahabat Bawaslu mengikuti, tetapi peserta juga dapat mengulang materi-materi yang memang merasa sahabat Bawaslu masih kurang mendapatkan satu kapasitas yang mumpuni atau belum menyelesaikan suatu rangkaian dalam LMS itu dengan tahapan-tahapan yang sudah ditetapkan ataupun dipersyaratkan. Mungkin itu Mbak Dila, kelebihan dan tadi saya merangkum ada 5 ya sahabat Bawaslu keunggulan dari LMS ini, dan lagi-lagi LMS ini bukan menjadi satu-satunya begitu ya Pak sebagai platform belajar, tapi menjadi pelengkap dan menjadi salah satu platform belajar. Menarik nih Pak, kebetulan saya juga kan pengguna LMS juga ya Pak ya. Saya punya pengalaman juga menggunakan LMS dan saya melihat banyak sekali materi-materi yang disampaikan. Tapi saya juga penasaran Pak, bagaimana kemudian Puslit memastikan Pak materi-materi yang tersedia di LMS ini selalu relevan, mutakhir, dan tentunya sesuai dengan kebutuhan sumber daya manusia di lingkungan Bawaslu. Baik, makasih Mbak Dila, ini pertanyaan yang sangat baik dan penting ya. Sahabat Bawaslu juga perlu ketahui bahwa ini kan mencakup bagaimana kita
melakukan pengembangan, tidak hanya stuck di materi-materi yang sudah ada. Memang dalam hal ini yang pertama tadi kami juga tidak sendiri melakukan evaluasi ataupun penilaian terhadap materi-materi yang ada. Hal ini juga kami lakukan penyesuaian dengan melakukan analisis kebutuhan, baik kebutuhan perkembangan regulasi, perkembangan bagaimana perkembangan di masyarakat terkini, sehingga memang pada saat pengembangan materi-materi kami rasa itu sangat penting, karena juga tadi saya sampaikan di awal bahwa kompleksitas pemilu dan pengawasan penuh dengan dinamika, baik pemilu dan pengawasan pemilu dan pemilihan, pengawasan pemilu dan pengawasan terdahulu itu sudah kita lakukan. Tetapi dalam kedepannya kita tidak bisa berdiam diri juga, terus juga mengkaji hal ini dengan berbagai stakeholder, juga berbagai penggiat pemilu, dan bahkan juga berbagai pemangku-pemangku kepentingan dalam hal ini terkait pendidikan pelatihan, agar kurikulum-kurikulum silabi yang ada di dalam itu juga mampu mengadopsi, mampu mengakomodir kebutuhan-kebutuhan kompleksitas tersebut, dan juga melihat bukan hanya materi, tapi kita melihat bagaimana karakteristik sahabat Bawaslu yang sudah mengikuti platform ini. Bagaimana kita membuat suatu platform ini terus berkembang dan gampang dan memudahkan, dan istilahnya itu user friendly. Jadi sehingga tidak lagi kaku terhadap proses digitalisasi, dan yang lebih terpenting lagi peka terhadap juga platform e-learning. Dalam hal ini kita ingin sahabat Bawaslu juga dari mulai tingkat pusat, provinsi, kabupaten kota, bahkan lembaga eksternal nanti melek digitalisasi. Itu yang terpenting. Mungkin itu Mbak Dila. Baik, tadi saya sudah menangkap poinnya Pak. Tapi selain kualitas materi ini Pak, kan keberhasilan sebuah platform juga diukur dari dampaknya ya Pak ya. Nah, sejauh ini bagaimana kemudian Bapak melihat dampak dari penggunaan learning management system ini terhadap peningkatan kapasitas dan kinerja sumber daya manusia di Bawaslu? Apakah ada capaian dan perubahan tertentu, atau kemudian bagaimana Bapak melihat itu? Boleh diceritakan Pak ke sahabat Bawaslu? Baik, makasih Mbak Dila dan sahabat Bawaslu. Alhamdulillah ya, perkembangan yang terpantau cukup positif. Salah satu dampak yang paling terasa adalah meningkatnya akses SDM Bawaslu terhadap program pengembangan kompetensi tanpa terkendala jarak maupun waktu. Ini terlihat bagaimana banyaknya hari per hari perkembangan sahabat Bawaslu yang mengakses LMS ini. Sehingga itu yang pertama yang mengembirakan, tumbuh semangat belajar ya dari seluruh sahabat Bawaslu, belajar secara mandiri di kalangan pengawas. Jika sebelumnya pembelajaran seringkali kalau kita melihat identik dengan kegiatan yang terjadwal, kini banyak kami melihat secara proaktif ya Mbak Dila, yang mengakses materi sesuai dengan kebutuhan tugasnya. Ini juga terus kami kembangkan. Artinya apa? LMS juga terus mendukung pengelolaan pengetahuan organisasi secara lebih sistematis, juga berbagai pengalaman praktik baik juga dan pembelajaran dari berbagai daerah dapat kita dokumentasikan dan dibagikan seluruh jajaran Bawaslu, sehingga pengetahuan yang didapatkan ini tidak hanya tersimpan pada individu tertentu, melainkan menjadi aset organisasi yang dapat dimanfaatkan secara bersama-sama. Bagi kami Puslitbang Diklat, Mbak Dila dan sahabat Bawaslu, yang terpenting adalah dampak ini tidak hanya efek peningkatan kapasitas kompetensi kepada sahabat Bawaslu, tetapi kami terus melihat bagaimana tadi kami sampaikan platform-platform yang ada di dalam LMS ini terus bertumbuh dan berkembang agar apa? Jadi sehingga memudahkan proses-proses pembelajaran, memudahkan proses-proses evaluasi, memudahkan proses-proses peningkatan dan juga penilaian dan pengukuran. Sehingga memang kami berharap tadi kami sampaikan, selain alhamdulillah ini pembelajaran terus kami dapatkan secara positif, tetapi kami mohon kepada seluruh sahabat Bawaslu juga dapat menilai dan mengoreksi proses-proses yang ada di dalamnya.
Baik, terima kasih Bapak, luar biasa sekali capaian yang tadi Bapak sudah sampaikan. Nah, tadi capaiannya sudah sahabat Bawaslu dengarkan sendiri dari Pak Roy. Kemudian dalam pelaksanaan ini kan pasti punya tantangan tersendiri ya Pak ya. Bagaimana kemudian tantangan yang dihadapi nih Pak dalam mendorong budaya belajar sahabat Bawaslu melalui LMS ini Bapak? Baik, sebenarnya tantangan bagi kita saat ini adalah bukan pada tantangan perkembangan teknologi informasi, tapi saya sampaikan tadi tantangan bagi kita saat ini adalah bagaimana kita menggerakkan Iya, semua unit, semua elemen yang ada di dalam Bawaslu ini untuk terus mampu memanfaatkan salah satu pengembangan LMS ini melalui platform digital. Artinya apa? Kita tidak bisa lagi tantangan ini hanya mengatakan sekedar teknologi, tetapi bagaimana kita melakukan perubahan perilaku. Tadi saya sampaikan, betul. bagaimana perubahan perilaku itu yang terpenting Mbak Dila. Artinya apa? Sahabat Bawaslu juga harus ikut mendukung salah satu pilihan daripada pengembangan platform pembelajaran melalui digital ini, sehingga memang kesibukan pekerjaan yang seringkali membuat kegiatan belajar yang dianggap sesuatu yang bisa ditunda, padahal dalam dunia terus berubah, sehingga memang kami berharap belajar justru menjadi bagian penting dari pekerjaan itu sendiri. Karena itu kami juga mohon dukungan juga dari pimpinan, dari seluruh pimpinan baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota, di setiap level organisasi untuk terus mendorong proses-proses untuk terus belajar yang tadi dengan kita sebut organisasi pembelajaran atau learning organization, maka budaya belajar terus akan bertumbuh, sehingga Mbak Dila dan sahabat Bawaslu sekalian, tantangan lain yang bisa menghadirkan pengalaman belajar yang menarik adalah generasi saat ini kan generasi yang memang terbiasa dengan informasi dan cepat dan efektif, dan juga generasi-generasi yang interaktif. Oleh karena itu kami terus berupaya bagaimana mengembangkan suatu metode pembelajaran yang lebih menarik. Ya, saat ini kami tidak hanya metode-metode pembelajaran yang berbentuk narasi, tapi kami sedang mengembangkan juga, tantangannya bagi kami adalah bagaimana memvisualisasikan pembelajaran melalui video-video pembelajaran, kuis interaktif, studi kasus, diskusi daring, dan berbagai pendekatan lainnya. Sehingga semangat kami sebenarnya Mbak Dila dan sahabat Bawaslu semuanya, bahwa semuanya nanti proses pembelajaran yang ada di LMS ini kami ingin adopt dari pembelajaran klasikal ataupun konvensional yang kita daringkan, itu istilah kami, yang kita coba visualisasikan, sehingga semua proses pembelajaran tidak jauh berubah daripada yang kita dapatkan sekarang. Baik, menarik sekali. Nah, berarti ini butuh dukungan dan support ya Pak ya, Betul. dari semua pihak, terutama dari sahabat Bawaslu yang belum mengakses LMS nih Pak. Betul. Nanti perlu diingatkan lagi. Terakhir nih Pak, apa kemudian pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh jajaran Bawaslu, baik itu di tingkat pusat sampai ke kabupaten, agar dapat memanfaatkan learning management system ini secara optimal sebagai sarana peningkatan kapasitas dan juga profesionalisme. Boleh Baik, Pak? makasih Mbak Dila, sahabat Iya. Bawaslu. Saya ingin menyampaikan bahwa LMS ini adalah investasi kita jangka panjang, sehingga memang investasi itu tidak perlu lagi kita ragukan, kita khawatirkan, karena bagaimanapun e-learning, transformasi digital merupakan kondisi-kondisi yang sangat mendesak saat ini. Selain juga tadi saya sebutkan di atas bahwa transformasi digital menjadi kebutuhan saat ini, tidak hanya terkait regulasi, tidak hanya terkait dengan pelayanan, tetapi juga bagaimana kita meningkatkan transformasi digital ini menjadi suatu kebutuhan yang memang salah satunya adalah kebutuhan bagaimana pengembangan kompetensi diri melalui penguatan kapasitas SDM Bawaslu, mulai dari Bawaslu tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota, sampai kepada di jajaran pengawas ad hoc. Saya mengajak jajaran Bawaslu, mari kita manfaatkan LMS ini secara optimal
jadikan LMS ini sebagai media belajar yang terus-menerus dan dalam mengembangkan kapasitas dan kompetensi secara pribadi. Saya percaya kepada seluruh sahabat Bawaslu bahwa kualitas demokrasi sangat ditentukan oleh kualitas SDM, sumber daya aparatur yang kuat dan handal. Tidak hanya lembaga pengawas pemilu mahir dan mampu dalam melakukan proses pengawasan, tapi yang lebih terpenting adalah kita terus maju dan mari memperkuat secara mandiri, secara organisasi bagaimana sumber daya manusia aparatur kita menjadi lebih handal dan lebih baik, lebih profesional dan juga menjadi SDM yang mampu melakukan tugas-tugas pengawasan pemilu. Mungkin itu Mbak Dila, pesan-pesan kepada sahabat Bawaslu, tetap sehat, tetap semangat, dan salam pengawasan selalu bagi kita dimanapun berada. Luar biasa sekali. Tidak terasa sudah 20 menit saya membersamai sahabat Bawaslu bersama Pak Roy tentunya. Nantikan episode Bawaslu yang akan datang. Dan sebelum kita tutup, kurang lengkap nih Pak kalau kita tidak tagline Bawaslu dulu. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih Bapak sudah membersamai kita sampai akhir. Semoga sehat dan sukses selalu Bapak.